idenya awalnya. Oke, kita emang awalnya itu di tahun 2010 itu, by the way kita IENCO ini bertiga. Aku punya Oke. 2 partner lagi. Jadi tuh kita awalnya itu sebetulnya berdiri dari kecintaan kita sama fashion, terutama denim, jeans. Jadi emang kita tuh, kenapa makanya tadi Mbak Lisa sempat bilang, kok ini IE Denim bukan IENCO gitu kan. Sebetulnya emang kita awalnya itu namanya IE Denim. Kenapa? Karena kita tuh fokusnya itu awalnya di jeans. Mulai dari celana jeans, jaket jeans, rompi jeans, pokoknya semua yang berhubungan sama jeans. Kemudian seiring waktulah kita menambah beberapa sub artikel, ada kaos, ada hoodie, ya segala macam itu. Pokoknya intinya menswear dari top to bottom, dan kita jadinya namanya IENCO gitu. Jadi emang kita berawal dari kecintaan kita sama denim itu sih, kemudian berkembang pelan-pelan. Konsepnya dari 2010, kita establish-nya 2011. Oke, sekarang itu aku umur 32, berarti ya 23 tahun. 22, 23, iya. Jadi aku tuh dari SMP sih, dari SMP tuh aku tuh bergaul sama teman-teman aku tuh yang 10 tahun lebih tua, 15 tahun, bahkan 20 tahun lebih tua dari aku. Wow. Jadi emang mereka itu komunitas yang suka fashion juga, suka musik juga. Dan kebetulan waktu aku SMP sampai SMA itu teman-teman aku tuh nggak ada yang setipe lah sama aku gitu, selera yang nggak sama. Ada sih teman-teman di sekolah ada, cuman untuk kayak hangout, pulang sekolah pun aku langsung ketemu mereka ini yang lebih tua dari aku. Jadi aku belajar juga dari mereka gitu. Oh, mereka juga dulu punya bisnis clothing, punya distro gitu-gitu kan. Jadi aku belajar tuh dari mereka. Oh, gini caranya. Oh, cara nge-build koneksi tuh begini. Oh, cara produksi baju tuh seperti ini. Cara nge-branding seperti ini. Kemudian setelah lulus SMA, by the way, aku nggak lulus SMA, aku drop out. Oh ya? Jadi aku SMA itu SMA 1, kan naik 2 kali. Iya, aku sebetulnya emang udah ngomong sama orang tua aku juga kalau aku tuh emang nggak bisa fokus di sekolah gitu, nggak tahu kenapa. Terus akhirnya udah aku 2 kali nggak naik, aku drop out. Cuman aku bilang ke orang tua kalau aku mau ambil jurusan advertising. Jadi kebetulan aku dulu di kuliahnya periklanan, marketing, dan lain-lain. Terus yaudah aku bilang, ini aku mau, aku nggak mungkin ngecewain lagi, nggak mungkin ngecewain mama papa. Yaudah akhirnya aku kuliah, aku lulus, aku masuklah ke agensi advertising. Nah disitulah aku memulai the real life lah ya gitu, maksudnya kayak mulai masuk dunia kerja. Terus sekitar 1,5 tahun ya. Kebetulan kan aku D3 kan, jadi aku D3 tuh ambil program yang cepat. Aku 2 tahun langsung lulus D3 gitu. Karena kamu malas sekolah itu tadi? Enggak juga, kalau kuliah aku suka. Oh. Jadi pas kuliah itu, aku kan ambil jurusan yang aku suka kan. Jadi aku orangnya kalau aku suka, aku kerjain sungguh-sungguh gitu. Oh, oke. Jadi waktu kuliah itu aku kerjain sungguh-sungguh, aku ambil program yang cepat, jadi yang benar-benar full lah, intinya full gitu. Even sampai Sabtu Minggu kadang-kadang masih masuk gitu. Jadi ya udah aku nggak apa-apa, aku kejar terus, nilai aku juga bagus. Ya udah akhirnya aku lulus, aku masuk agensi advertising. Dari situlah aku mulai tumbuhlah rasa kecintaan sama advertising, iklan, dan lain-lain gitu kan. Sekitar 1,5 tahun, hampir 2 tahun, kemudian aku pindah ke production house. Oke. Aku pindah ke production house, syuting iklan. Aku itu jadi junior producer. Terus ya syuting berapa iklan, radio juga, dan lain-lain lah. Nah kemudian akhirnya ketemulah sama 2 partner aku ini. Salah satunya itu aku udah kenal cukup lama. Teman main lah intinya. Satu lagi baru kenal. Kemudian kita ngobrol bertiga, ternyata visi misi kita sama. Oke lah, ayo kita mulai gitu. Jadi dengan long story short, dengan visi misi sama, kita memulailah si brand IE Denim ini dari di awal 2010. Kita bicarain konsep, kita bikin logo, kita mulai testing produksi dan lain-lain. Jadi waktu itu emang
modal masing-masing, kita bagi rata bertiga. Uang aku juga itu dari hasil kerja ya, aku masukin semua ke sana. Oke. Jadi intinya udahlah, aku emang all in, aku go big or go home, udah gitu aja. Jadi udah akhirnya aku quit dari pekerjaan aku ya di production house. Then I started iDenim sama tim aku itu gitu. Kita awalnya berempat. Jadi aku, dua partner aku namanya Randi, satu lagi namanya Oski. Kita awalnya bertiga, kita ada satu orang yang masuk tim kita namanya Danang. Jadi dia ini bagian ngurusin pesanan dan lain-lain. Terus Randi ini bagian produksi, kalau Oski itu bagian ibaratnya konseptor. Untuk misalnya setiap artikel kita kan punya, atau setiap season tuh ada konsep-konsepnya kan. Nah, aku bagian marketing dan desain awal-awal gitu. Jadi kita udah ada job desk masing-masing, semua udah jelas. Intinya saling nge-support lah, apapun yang bisa kita kerjain gitu. Kemudian dari situ barulah kita berkembang, nambah orang, pindah tempat ke yang lebih gede, terus kemudian pindah lagi, nambah orang lagi, ya seperti itu sampai sekarang aja. Ya come and goes lah, ada yang dulu kerja di kita, kemudian cabut, mau cari pengalaman di luar, kita juga nggak mungkin melarang, silakan. Ya nggak apa-apa, silakan. Kita malah seneng gitu kalau kalian udah belajar baik dari kita, kalian keluar sana, kalian bisa memberi dampak yang lebih lagi untuk orang-orang di luar gitu. Itu kita malah sangat seneng gitu. Tapi ending-endingnya mereka balik lagi ke kita. biasanya gitu. Cuman ya udah, kita juga nggak pernah menutup pintu buat mereka-mereka yang emang udah pernah di kita gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang inilah kita udah ada satu tim sampai 2020 ini ya, kita udah melewati banyak rintangan ya, kita solid lah. Kita yang penting satu, kita harus solid, kita harus saling toleransi. Kita nggak boleh menekan ego. Kita harus menekan ego kita nggak boleh nge-push atau ibaratnya kita sama lah, kita nggak ada pembeda-bedaan, kita harus saling membantu gitu. Kalau tadi kan Mbak sempat bilang kan, kalau umur 23 itu kan mestinya momennya kalian have fun, kalian go out, kalian cari pacar, kalian ya having fun lah. Kita melakukan itu tapi di pekerjaan. Gitu. Jadi waktu kita kebetulan kita umurnya juga, aku sama partner aku ini ya mirip-mirip lah. Ada yang paling tua cuma beda 2 tahun gitu. Jadi at least mindsetnya masih mirip. Jadi kita bekerja tapi kita have fun. Jadi waktu awal-awal itu sebetulnya momen paling berat buat semua lah ya, nggak cuma kita lah, semua industri, semua usaha pasti kalau momen berat itu yang awal-awal gitu kan. Tapi ada aja ibaratnya mungkin berkat dari Tuhan lah, maksudnya kayak semua tuh dikasih aja gitu. Maksudnya pertama dari tempat, kita nggak perlu bayar sewa karena waktu itu papa aku tuh ada tempat kosong gitu. Ya udah pakai aja dulu, kecil banget. Cuman sepetak kecil gitu, tapi ya kita manfaatkan sebisa mungkin gitu. Jadi anak muda kita harus bisa melihat lah apa yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk menghasilkan lebih lagi gitu. Jadi dari tempat sepetak itulah kita bermain-main dengan konsep. Kita kan ibaratnya dengan punya usaha dan brand ini, kita bisa berimajinasi sebebas kita. Kita bisa ibaratnya memproduksi, mendesain apapun yang menurut kita sesuai dengan selera kita gitu kan, produksi sesuai yang standar kita, seliar mungkin lah gitu. Nah disitulah kita bermain, kita having fun. Jadi mungkin awal-awalnya tuh nggak ada orderan, nggak ada pesenan gitu. Wah sering banget gitu. Jadi kita seharian nih cuman ini doang nih, ngeliat-liat game, terus kita nonton TV, kita ngulik-ngulik desain, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi emang having fun aja jatuhnya gitu, biarpun itu emang belum terlalu menghasilkan gitu. Malah kadang-kadang misalnya ini sehari nih cuman laku 1 kaos gitu. Dulu sih kita jualnya 150.000 kalau nggak salah. Kita hitung-hitung segala macam. Oh ya, kita mikirnya sih sesimpel dengan kejual 1 kaos ini kita masih bisa makan. Udah gitu aja. Kita nggak mau muluk-muluk, kita nggak mau ngoyo, istilahnya kita nggak mau ngoyo gitu. Jadi kita bersyukur aja gitu. Tapi
jangan berhenti di situ gitu. Jadi tadi yang kita bilang keep the having fun spirit itu gitu. Kita misalnya ada event atau apa, ya udah kita take the risk deh. Namanya juga masih muda ya, darah muda. Take the risk deh. Gitu. Ya udah kita ikut apapun hasilnya, yang penting kita usaha semaksimal kita gitu. Selebihnya kita serahin sama Tuhan aja gitu kan. Ya intinya kayak gitu sih. Sampai detik ini seperti itu kita, dan kita emang sistem kita di perusahaan ini kita berasasnya kekeluargaan. Jadi apapun masalah di setiap pribadi kita hadapinnya bareng-bareng gitu. Apa ya? Ya serius sih, kita fun tapi serius gitu. Jadi emang kita pun juga bukan profit minded lah intinya gitu. Kita nggak mementingkan profit sebagai nomor satu. Sekarang sih ya bisa dibilang iya. Cuman maksudnya kalau dulu awal-awal itu, makanya tadi kan Mbak Lisa sempat mention umur segitu mestinya senang-senang. Ya itu kita senang-senangnya di situ. Makanya tadi aku sempat bilang visi misi kita sama. Kita mau mengembangkan sebuah usaha, sebuah brand. Mumpung waktu itu kan masih belum banyak ya, jadi kolamnya masih luas lah, area lahannya masih luas untuk kita garap gitu. Jadi ya udah ayo gitu, kita usaha tapi sambil senang-senang gitu. Aku udah lepas semua Mbak dari awal. Pokoknya gini, dari awal aku memutuskan nih untuk memulai si IENCO ini, aku udah langsung resign. Jadi aku meninggalkan dunia advertising, dunia PH itu aku tinggalin. Aku fokus di AE. Jadi ya kalau emang misalnya amit-amit waktu itu AE nggak jalan ya aku harus balik lagi ke pekerjaan aku yang di dunia advertising gitu. Jadi emang ya kalau Mbak Lisa bilang nothing tulus ya mungkin ya. Cuman aku waktu itu mikirnya ya apapun everything happens for a reason lah. Yeah. Jadi emang kita harus denger kata hati kita, kata batin kita gitu. Kalau kamu ya. Iya, listen to your gut gitu. Kalau misalnya lu merasa oke, gue suka nih, gue mau nyoba gitu. Ya udah lakuin aja gitu. Kalau emang lu sadar kapasitas lu, waktu itu kebetulan aku sadar kapasitas aku kalau aku nggak mungkin bisa ngerjain si AY ini sambil bekerja di dunia advertising. Yang ada aku malah akan hancur dua-duanya. Ya kebetulan orang tua aku tuh bukan tipe yang kayak melarang atau mengatur-ngatur sih. Jadi mereka lumayan open minded orangnya. Jadi aku bilang aku pasti harus meyakinkan mereka dulu dong. Maksudnya kayak aku kasih mereka benchmark gitu, beberapa brand-brand yang sudah lumayan, ada yang go internasional, ada yang even membawa nama Indonesia ke luar negeri. Terus apa yang mereka bisa achieve. Terus kayak aku juga even kasih tahu ke mereka konsep aku tuh begini, production aku begini, aku kasih tahu mereka detailnya gitu. Jadi ya terus mereka bilang ya percuma ini waktu itu mereka bilang ini, percuma kita ngelarang kamu atau menuntut kamu apa-apa, karena dulu seperti itu pas sekolah. Hasilnya apa? Aku drop out, aku nggak fokus. Tapi begitu mereka membiarkan aku ngelakuin apa yang aku suka dengan catatan harus serius dan di jalan yang benar ya, jangan sampai mencong-mencong gitu maksudnya. Mereka akan tetap mensupport gitu. Nah, kalau misalnya seperti itu, aku jadi tertantang sendiri gitu. Aku jadi oke, gue mau buktiin ke mereka kalau gue bisa gitu. Seperti itu sih. Kalau aku orangnya seperti itu. Aku nggak bisa yang kayak terlalu ditahan gitu atau dikekang gitu. Tapi dengan kebebasan ini ya, aku juga sadar aku punya tanggung jawab gitu. Nggak cuma ke diri aku sendiri, tapi ke orang tua, ke keluarga, dan lain-lain gitu. Karena kan ini aku bukan ngebangun sebuah bisnis yang setahun 2 tahun selesai. Aku ngebangun bisnis yang emang aku punya visi dan misinya itu adalah sampai mungkin nanti aku punya anak gitu. Atau ya seterusnya lah intinya gitu. Ya, it can be a legacy buat mereka. Kita berkembang dari brand-brand yang udah ada juga sih, misalnya sebagai patokan, sebagai influence buat kita juga lah intinya gitu. Aku kalau dari segi desain, dari segi untuk jeans tuh dulu awal-awalnya Nudi, yang
paling ini sih udah pasti lah ya, itu Levi's. Levi's itu kan ibaratnya dedengkot lah ya, dedengkot dari denim. Kalau nggak ada Levi's, nggak akan ada jeans di dunia ini. Nggak akan ada namanya denim di dunia ini kalau nggak ada si Levi's itu. Levi's itu kan dari awal tahun 1800-an kan. Jadi emang ke situ sih. Jadi seiring bertambah usia, selera juga pasti berubah, ya kan? Benar. Dulu yang awalnya demen-demennya, kebetulan saya dulu suka musik, saya punya band dan lain-lain. Jadi awalnya dari situlah, berangkat dari situ selera berpakaian, selera fashion aku bisa dibilang agak lebay. Agak lebay. Jadi kemudian seiring yang bertambah usia ya aku sadar kalau fashion di dunia fashion itu less is more, is always like that. Oke. Bukannya atau mungkin bukan yang semakin mahal yang kau pakai semakin keren, enggak juga gitu. Menurut aku pribadi itu dan yang aku terapkan di AYA juga simple atau basic design dari sebuah pakaian atau clothing itu timeless gitu. Mau sampai kapanpun, mau biarpun tren misalnya minggu depan nih trennya mungkin kayak apa ya, ngomong kosong misalnya baju lengan panjang satu lengan pendek misalnya kayak gitu trennya ya, pasti mereka kan balik ke basic gitu. Jadi cycle-nya selalu seperti itu. Mau tren datang, mau tren gimana, mereka pasti akan balik lagi ke basic. It's always like that, selalu begitu. Jadi kita emang sekarang dari tadi aku bilang semakin bertambahnya usia, semakin dewasa juga pemikirannya, taste di fashion juga berubah. Aku suka hal yang basic, simple gitu, nggak neko-neko gitu. Dan use-nya tuh utilities-nya untuk pemakaiannya tuh apa ya, fungsional lah gitu. Fungsional sesuai dengan cuaca dan kondisi di ibu kota. Gitu. Jadi kayak kan sekarang kan orang banyak yang commute kan, mungkin naik kereta ya, mungkin karena pandemi udah enggak ya, udah jarang. Cuma misalnya naik MRT atau misalnya naik kendaraan umum, itu kan mereka butuh pakaian yang bisa memudahkan hidup mereka, entah untuk handphone, entah untuk apa. Nah seperti itulah kurang lebih. Jadi kita berangkat dari situ juga, tapi dengan desain yang simple. Jadi mau dipadu-padanin sama apapun masuk gitu. Seperti itu sih. Pasar yang aku uber dari kebanyakan udah pasti male ya, cowok. Karena pembeli kita tuh 95% malah cowok. Terus lebih ke anak-anak SMA dan kuliah sih. Kalau untuk mayoritas ya, Mbak Lisa, kita lebih ngincar ke sana gitu. Jadi emang market kita kalau kita survei, kita review dan lain-lain tuh kebanyakan di area range itu, sekolah SMA sampai kuliah gitu. Tapi ada juga yang usianya tuh udah 30-an gitu. Itu juga masih jadi market kita gitu. Jadi emang kita harus bisa, itu dia makanya kita bilang, tadi aku bilang everyone will always go back to basic gitu. Karena basic style itu versatile, itu nggak akan pernah mati gitu. Gitu. Jadi emang kita selalu mengutamakan itu, tapi di lain itu juga kita ada artikel-artikel yang tadi aku bilang punya konsep sendiri, dibungkus rapi itu ya, ntar ada misalnya desainnya yang beda, yang mungkin agak banyak gambar, agak banyak warna, atau mungkin kayak dari jaket ada pattern-patternnya di dalam, itu kita tetap ada. Nah itu untuk mengejar market yang tadi aku bilang anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Cuman untuk yang lebih dewasanya kita ada yang basicnya, seperti itu sih. Kita itu awalnya itu kalau Good Step kita approach mereka awal-awal itu pas tahun 2012 kita ikut Bright Spot, kemudian kita approach Good Step karena kan emang yang membuat event Bright Spot ini kan dari Good Step departmentnya, Good Step timnya mereka juga gitu. Kita approach, mau dong masuk Good Step. Oke, mereka lihat review kita, di approve, kita akhirnya masuk. Nah dari 2012 sampai sekarang itulah. Kalau yang lain-lain mereka yang approach, Mbak. Wow. Keren, mereka yang approach. Iya. Tadi kalau kita sih senang, udah pasti senang. Kita bersyukur, oke nih kita bisa masuk retail ini gitu. Kita
Cuman kita bukan yang kayak apa ya, langsung berharap akan menjadi besar atau gimana, nggak apa-apa. Kita emang kita pelan-pelan aja lah. Maksudnya kan kita nggak tahu juga sales di situ seperti apa gitu kan. Karena apa ya, menurut kita itu kita tetap mengutamakan sentral kita sih. Sentral kita tuh berarti online store kita dan offline store kita gitu. Emang benar-benar headquarter kita gitu. Kalau mereka itu misalnya kayak reseller itu ya untuk masyarakat yang nggak, untuk mereka yang terlalu jauh untuk ke Kelapa Gading gitu kan, kita tempatnya di Kelapa Gading nih. Oke. Jadi untuk daerah barat mereka bisa ke Sogo di Supermall Karawaci atau daerah Tangerang. Kemudian di daerah pusat mereka bisa ke Grand Indonesia, ke Sentral. Kemudian daerah selatan mereka bisa ke Kemang, Jakarta Selatan. Kemudian yang Jakarta Utara ke Gading, Jakarta Timur juga ke Gading lah. Terus yang lain-lain luar kota sih, Bandung, Surabaya, gitu-gitu lah. Waktu itu aku sama partner aku bilang gini, baru pengumuman nih, Bapak Jokowi bilang, oke, Corona masuk, ya kan? Corona is officially in Indonesia, and it started in Jakarta. Jadi kayak, wow, oh my god, gitu, gimana nih gitu. Kita juga bingung kan, karena kita kan awalnya juga santai aja lah gitu, nggak mungkin lah masuk sini gitu. Ternyata ya masuk ke Indonesia. Dan aku ngomong apa partner aku, kan setiap hari itu diupdate tuh kasus naik dari 3, awalnya 3 sih, ingat aku tuh 3 orang, kemudian naik. Aku bilang ke partner aku, kalau sudah sentuh angka 100 kita tutup. Karena aku di sini tadi yang aku bilang, Mbak, kita juga bukan terlalu profit minded, kita mengutamakan juga tim kita ini gitu. Kita nggak mau meresikokan apapun ke mereka gitu. Karena mereka juga masih ya maksudnya punya keluarga dan mereka juga ada orang tua gitu kan. Jadi begitu nyentuh angka 100 kita tutup. Offline store kita tutup, nggak boleh ada customer datang ke toko kita. Oke, akhirnya nyentuh 100 kita tutup. Jadi yang berjalan hanya online. Nah, ini aku mau sedikit ngasih cerita ini. Kebetulan itu sebelum pandemi, itu website kita dihack. Oh. Ya, website kita, online store kita dihack. Kemudian bingung kan. Nah, cuman ini kita kan belum ada pengumuman ada pandemi lah, ada corona masuk lah gitu. Kita masih santai lah karena offline masih jalan, dan kita kalau online juga by WhatsApp, melalui Line gitu kan. Jadi masih aman lah gitu. Sales still going, so it's fine gitu. But then website dihack and pandemic is happening gitu. Kemudian ya aku sempat kayak ya aku berdoa juga lah sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, apa yang harus kita lakukan gitu. Sampai akhirnya teman aku kontak aku, yuk, lo masih mau bikin website nggak? Ini ada teman gue bikin ibaratnya punya platform untuk bikin website. Oh, gue mau gitu. Akhirnya lah ketemu, kita ngobrol, dan cocok banget, maksudnya pas banget, maksudnya kayak dengan selera kita, dengan pemakaiannya super simple gitu, user friendly dan lain-lain. Akhirnya long story short, kita bikin website, boom, pandemi happening. Jadi gini, kemudian itu kan momennya lagi mau mendekati Lebaran ya. Nah kalau mendekati Lebaran itu kan pasti industri kita ini retail itu kan lagi panen-panennya kan. Jadi dari biasanya kita mau menjelang Lebaran itu ada 7 pintu sales, dari sellers, dari toko, dari online dan lain-lain, ada 7. Sekarang cuma 1, Mbak, online. Karena kan mall tutup, ya nggak? Mall tutup, toko-toko tutup, kalau buka disamperin sama Satpol PP, ya kan? Nggak bisa. Jadi akhirnya pintu kita jualan cuma 1. Online website kita itu yang baru kita buat. Nah, Mbak bayangin kalau waktu itu temen aku nggak datang nyamperin aku untuk nawarin ini website, kita 0 sales, Mbak. Gitu. Jadi melalui 1 pintu penjualan itulah kita memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan, mulai dari promo, mulai dari sale, mulai dari gimmick dan lain-lain lah. Karena toko kita juga tutup, kita udah memutuskan gitu, kita nggak mau membahayakan pribadi kita masing-masing gitu, untuk apa gitu kan. Jadi akhirnya dari online itulah yang kita dapat, dan mungkin ini apa ya,
mukjizat sih atau gimana. Rame Mbak, rame. Jadi kayak apa ya? Ya kalau bukan kebaikan Tuhan nggak mungkin lah. Ini maksudnya aku nggak nyangka gitu. Setiap menit ada orderan masuk. Itu mulai dari mulai dari April, Lebaran kalau nggak salah Mei ya waktu itu ya, bulan Mei. Bulan Mei bukan ya kalau nggak. Itulah, itu momen 3 bulan itu tuh. Yang benar-benar setiap menit tuh ada aja tuh yang masuk. Kan aku bisa dapat email notifikasi kan. Terus ya udah dari situ, cuman kita bukan langsung, kita harus memasang mental jangan seneng dulu gitu, karena kita nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Selama masa momen kita dimulai PSBB itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi even seminggu ke depan gitu. Nggak usah boro-boro ngomongin sebulan 2 bulan deh, seminggu aja kita nggak tahu keputusan pemerintah seperti apa, kebijakan dari Pak Presiden seperti apa, kita nggak tahu. Jadi dengan penjualan yang lumayan itu kita langsung memanfaatkan sebaik mungkin gitu. Makanya kebetulan juga tuh kita baru pindahan kantor, Mbak. Jadi kita baru pindahan toko sama pindahan kantor. Karena yang sebelumnya itu kita kan masih ngontrak ya, itu tuh mintanya mahal banget. Jadi kita berpikir kayaknya nggak bijaksana lah, nggak wise untuk kita memperpanjang gitu. Jadi kita akhirnya mencari tempat baru. Ini pun juga udah jalannya kasih tempat yang bener-bener aku sama partner aku pengen banget dari dulu lah gitu. Kayak berapa lama sebelum pindah tuh kita kayak ngomongin ini tempat bagus banget nih gitu. Kita pengen banget di sini, cuman nggak ada tuh papan disewakan atau dikontrakan tuh nggak ada gitu. Sampai akhirnya waktu itu aku ditelepon waktu itu sama pacar aku, sekarang udah jadi istri. Jadi sama pacar aku ditelepon tuh, ini mama bikinin kamu bakso, ambil ya gitu. Ya udah, aku akhirnya ke rumah dia. Nah untuk rumah dia itu aku ngelewatin tempat itu Mbak, tempat yang aku sama partner aku pengenin itu. Pas aku lewat itu ada papan disewakan. Yang sebelumnya itu nggak ada. Even sehari sebelumnya itu aku lewatin, itu nggak ada Mbak. Jadi ya udah akhirnya langsung tuh aku catat, kita kontak, besoknya langsung DP. Seperti itu. Jadi emang udah jalannya lah. Semua itu waktu sudah diatur. Jadi kita nggak perlu lah yang namanya tergesa-gesa kita minta menuntut atau apa. Udahlah kita jalannya sebaik mungkin. Semua ada yang ngatur lah. Udah ada jalannya masing-masing gitu. Jadi aku percaya banget sama itu. Gitu. Jadi akhirnya kita rencananya ini minggu depan udah mulai di toko sama kantor kita yang baru. Mulai hari Senin besok kita beroperasi gitu. Iya, itu yang kita lakuin, Mbak. Jadi 3 tahun ke belakang ini, yang tadi kita bilang tempatnya harganya naik itu, bisa dibilang untuk daerah Kelapa Gading itu fancy lah. Jadi emang itu daerah prime gitu. Toko kita besar, kantor kita besar gitu. Tapi kita belajar dari situ. Sebenarnya kita nggak perlu seperti itu. Untuk apa gitu kan. Jadi yang tempat baru kita ini sangat jauh lebih enak. Luasnya sih lebih sempit. Tapi nggak beda jauh lah, cuman lokasinya nggak se-prime itu. Ibaratnya kalau di yang sebelum ini jalan A nih, jalan gede langsung kelihatan nih, orang lewat langsung kelihatan lah gitu. Kalau sekarang ini jalan gede, belok ke kiri baru kelihatan gitu, jadi jalan B gitu. Cuman kita belajar banyak lah dari 3 tahun ke belakang. Yang kemudian emang terjadi pandemi ini, ya itulah yang kita lakukan. Kita toko juga nggak sebesar dulu, yang penting desainnya bagus. Kemudian mencukupi untuk customer masuk, misalnya mereka nyaman lah, mereka bisa merasa nyaman. Kantor juga yang penting tim kita nyaman, udah cukup gitu. Yang pasti lakuin jangan kebaikan, ya bukan jangan kebaikan mikir sih. Temuin dulu konsepnya apa, bisnisnya tuh kamu mau di bidang industri apa, temuin konsepnya, kamu bikin brand kamu konsepnya seperti apa, apakah membedakan brand kamu dari brand yang lain. Kemudian carilah tim yang satu visi dan misi, itu sangat penting. Punya plan. Kemudian have fun aja sih, kalau dari aku sih have fun aja. Jangan dibawa beban gitu. Percuma kalau lo tadi
bilangnya kerja di kantor nggak bisa kerja sama orang, lo stres, tapi kalau lo punya usaha sendiri tetap stres, tetap beban, buat apa gitu. Ya percuma kan. Jadi ya udah, bawa seneng aja gitu. Kalau ini udah jadi keputusan lo harus hidup dengan itu, lo harus punya tanggung jawab di situ, karena brand lo itu nggak cuma menghidupi lo, tapi menghidupi orang-orang lain juga gitu. Dan yang pasti lo harus banyak berdoa, lo harus tahu kalau semua yang lo lakuin dan lo dapat sekarang itu bukan dari kekuatan lo, tapi dari kekuatan Tuhan.